Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi mungkin di luar sana itu mungkin ada yang nggak tenang ya, karena indeks itu udah carut marut banget. Ada yang kepikiran nggak bisa tidur mungkin. Nah, video ini saya peruntukkan untuk teman-teman Smart Investor semua yang lagi kepikiran tentang sahamnya ya. Semoga ini bisa membantu untuk meringankan kegalauan dan mungkin kepikirannya ya. Jadi simak aja videonya sampai akhir, langsung aja let's go. Dalam seminggu kemarin, indeks terjun bebas kurang lebih sekitar 10%. Crash, koreksi, atau apapun itu sebutannya, yang pasti, saya yakin investor yang kemarin beli saham pada saat indeks di level 7.200 pasti sedang pusing kepalanya. Bahkan mungkin gak sedikit yang mulai merasa kapok untuk investasi di pasar saham. Dan mereka sekarang mungkin udah mulai bertanya-tanya, apakah memang bursa saham ini adalah instrumen dan alat yang tepat untuk investasi? Nah, sebenarnya wajar ya nanya kayak gini, karena memang pada faktanya, dari tahun 2018 sampai sekarang, indeks itu nggak kemana-mana loh. Dan itu bukannya waktu yang pendek, 4 tahun ya. Saya ulangi lagi, 4 tahun. Nah, kalau indeks stagnan ya, sebenarnya sebagian besar saham kita juga pasti stagnan juga ya, apalagi yang blue chip. Nah, mungkin bisa agak sedikit lawan arus kalau sahamnya itu second liner atau third liner, tapi itu pun resikonya cukup besar. Jadi kalau ada yang merasa 4 tahun ini sia-sia, nah itu wajar ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar investasi saham itu sia-sia, gak berguna, dan mungkin bukan alat atau instrumen investasi yang tepat? Nah, di sini saya punya jawaban yang berbeda. Fakta yang mungkin gak semua orang tahu, dan mungkin bisa bikin kamu yang keburu putus asa duluan itu berubah pikiran. Dan ini kita akan mulai di chapter berikutnya. Ketika kamu udah cukup lama di bursa saham, mungkin kamu udah pernah dengar cerita fiksi dari Bob, investor yang paling apes dunia ya. Cerita si Bob ini sebenarnya nggak ada yang tahu asal muasalnya dari mana, tapi peduli setan dari mana asalnya ya. Karena ini memang cerita bisa membuat kita wisdomnya tuh nambah ya, terutama untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Dan ini mungkin akan memberikan sedikit inner peace kali ya. Inner peace. Jadi ceritanya itu si Bob itu investasinya itu timingnya selalu nggak beres, selalu di saat yang tidak tepat. Karena setelah si Bob invest, market itu bulan depannya selalu mengalami big crash. Alhasil ya Bob ini nyangkut di pucuk dan bisa cuma gigit jari. Lucunya ini nggak cuma terjadi sekali atau 2 kali, tapi 5 kali berturut-turut. Tepatnya si Bob ini mulai investasi pada tahun 72 ya, dengan budget investasi sekitar $100.000. Apesnya bulan depannya itu langsung market crash karena minyak di embargo dan terjadi stagflasi. Dan ini terjadi 2 tahun lamanya sampai market minus sekitar 41%. Bob akhirnya kapok invest saham dan akhirnya dia cuma nabung aja di bank sampai pada akhirnya market kembali bullish dan Bob mulai pede lagi untuk investasi saham. Tepatnya di tahun 1987 Bob ambil seluruh tabungannya 15 tahun dan dibelikan saham sekitar $100.000 lagi. Ya kita tahu ya cerita berikutnya apa, beneran besok marketnya langsung crash lagi dan ini disebut dengan Black Monday. Bob berhenti invest lagi dan masuk lagi di 3 puncak krisis berikutnya, yaitu di dot-com bubble tahun 2000, subprime mortgage di 2008, dan juga COVID di tahun 2020. Itu adalah tahun terakhir Bob invest sekaligus ya, karena dia sudah pensiun bekerja. Lalu endingnya gimana dengan portofolio Bob tadi? Yang mengagetkan adalah ternyata dengan seluruh timing yang super duper ngasal tadi, di tahun 2020 uang tadi udah meningkat sebesar 1.332%, 13 kali lipat atau compounding sekitar 7,93% per tahun. Ini bukan main-main loh ya. Karena kalau dilihat dari timing investnya, porto Bob itu selalu dibawa turun market dulu hampir 50%-an ya, baru kemudian untung. Nah, endingnya cukup lumayan ya ternyata. Dan kalau ini, cerita ini belum cukup memberikan obat untuk kegalauan dan juga kepusinganmu, nah mungkin kita akan coba ya buat cerita fiksi lainnya yang ini terjadinya di IHSG. Dan mungkin ini kasus dan sahamnya lebih relate sama teman-teman smart investor semua. Tapi sebelum kita mulai, kita like dan subscribe dulu videonya ya. Saya tunggu. 1, 2, 3, let's go. Kenalin lagi, ini adalah Slamet, karyawan biasa yang gajinya adalah UMR forever, tapi dia tidak boros, rajin invest dan menabung seperti Budi di buku-buku SD. Dengan rata investasi 20% dari gaji per bulan. Jadi kalau tahun ini gaji Slamet adalah 4,5 juta per bulan, 1 jutanya itu udah pasti diinvest lagi oleh Slamet. Nah, ini dimulai di tahun 2000-an ya. Slamet cuma berani awalnya itu nabung di bank dengan modal 270.000 per bulan. Untuk informasi, nilai ini udah setara dengan 1 juta per bulan di tahun 2020 ya. Jadi ini udah didiskontokan dengan inflasinya.
Setelah uangnya per bulan dikumpulin dari tahun 2000 sampai 2008 karena ikutan teman-temannya, uang tadi diambil dan digunakan untuk beli saham BBCA dengan besaran 37 juta. Apesnya, bulan depannya langsung crash. Akhirnya dia nabung lagi, masuk lagi waktu 2013 dengan tabungan 2008 sampai dengan 2013. Crash lagi, ngumpulin lagi dan seterusnya seperti itu sampai tahun 2018. Jadi hasilnya gimana? Total uang yang udah diinvest sama Slamet naik sekitar 4 kali lipat di akhir 2021 dengan CAGR per tahun sekitar 13%. Dan ini belum termasuk dividennya loh. Kalau dipakai dividennya maka dapatnya uangnya sekitar naik 6 kali lipat. CAGR-nya sekitar 16% per tahun. Ya kan itu BBCA bang, bukan Unilever yang sekarang lagi nyungsep. Oke, saya tahu ya, saya paham. Mari kita buat simulasi lainnya yang di sini Slamet udah paham diversifikasi. Dia beli 5 saham sekaligus yaitu United Tractor, BCA, Astra, Unilever, dan Telkom. Return investasinya di akhir 2021 itu ketemunya adalah sekitar 127,3%. Ya ini CAGR-nya sekitar 6,5% per tahun ya. Dan ternyata ini not bad ya. Ini bisa diadu sama RD sama obligasi. Dan ingat ini belum termasuk dividennya. Ternyata seapa-sapasnya si Slamet dengan invest di saham itu harusnya udah cukup untuk mensecure duit pensiunnya Slamet. Meskipun dia cuma karyawan UMR forever. Bahkan cukuplah buat modal usaha ayam geprek setelah pensiun. Lalu hikmahnya apa cerita dari Slamet dan juga Bob tadi? Investasi saham itu pada dasarnya adalah beli murah dan jual mahal ya. Nah, Slamet ini melakukan kesalahan dengan beli pada saat mahal banget. Untungnya dia cukup pintar dengan nggak menjual pada saat di bawah ya. Dengan meng-cut loss ataupun panic selling pada saat IHSG nge-crash. Nah, jadi jawabannya apa? Apakah investasi saham ini instrumen yang tepat? Terlepas dari 4 tahun ini indeks nggak kemana-mana, tapi terbukti selama 20 tahun terakhir investasi Slamet adalah investasi asal-asalan tapi tetap menghasilkan. Dan ini adalah cara yang masuk akal untuk ngumpulin dana pensiun. Meskipun mungkin kalian punya cara atau instrumen masing-masing yang dirasa lebih menguntungkan ya. Tapi ingat ya, Slamet ini nggak pakai effort sama sekali. Cuma beli, kumpulin, invest, dan sabar. Bahkan nggak perlu repot-repot mikirin timing jual. Ini juga eksekusi Slamet kan ancur-ancuran banget ya. Jadi ini bisa dibilang worst case skenario-nya. Kesimpulannya apa? Ya saya paham nih, saya paham. Mungkin di luar sana itu mungkin teman-teman kepikiran ya. Tapi ya kita harus ingat, kalau kita udah kepikiran banget, kita selalu punya opsi untuk menguninstall aplikasi sekuritas ya. Dan juga kita harus tetap fokus sama big picture-nya. Dan kalau misalnya memang udah parah banget, ingat aja cerita Slamet dan juga Bob tadi yang invest yang asal-asalan tapi endingnya tetap bisa untung. Dan saya yakin smart investor di sini semua investasinya itu eksekusinya lebih baik dari Slamet. Dan ini pasti menjadikan potensi investasi teman-teman semua lebih baik ya cuannya. Nah, mungkin ini saya akan tutup dengan quotes dari opung Warren Buffett ya, yang bunyinya adalah bursa saham itu adalah tempat untuk mentransfer uang dari yang nggak sabar ke teman-teman yang semua sabar ya. Jadi saya harap semua kita bisa sabar di saat melewati masa-masa seperti ini. Dan saya harap ketika akhirnya sudah untung, kita bisa menikmatinya. Ya itu mungkin ending dari video ini ya. Semoga bermanfaat karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.